Jadi untuk kali ini Akung sudah yakin kalau basahnya itu sampai ke media tanahnya itu cukup deh. Nah, yang harus kita waspadai di awal musim penghujan, kemudian hujannya itu apalagi tidak besar, itu harus kita pastikan bahwa media tanahnya itu betul-betul basah. Dan kita harus usahakan syukur-syukur bisa disentuh langsung. Karena apa? Assalamualaikum. Kita jumpa dengan semangat hidup usia lanjut di kebun loteng. Saudaraku, pagi ini kami bersama Uti Grace. Uti Grace sedang apa itu membidik apa itu, Ti? Sayuran sawi hijau. Oh iya. Alhamdulillah nih. Uti Grace mau mencari sayuran. Untuk masak apa, Ti? Mie godok. Mau bikin mie godok. Itu seledrinya udah siap, Ti, untuk bikin mie godok. Alhamdulillah. Nanti metik yang sana tuh, Ti, tuh. Tuh. Yang sana kan bisa dipetik untuk. Sedikit boleh hitung ya ini? Boleh. Nah, ini juga boleh. Ini mulai subur seledrinya. Iya, alhamdulillah. Nanti sawinya yang sebelahnya itu dipotong untuk kelengkapan masaknya. Dan untuk menambah aroma sedapnya itu seledri di sampingnya. Ini ya, Ya, ini alhamdulillah. Ini kan pagi, kemarin sore itu diguyur hujan yang sangat besar, ya kan? Sekarang pagi ini masih basah sekali, jadi tidak perlu menyiram. Terus nampak segar tanamannya, hijau. Nah, bagaikan kulkas hidup. Kan gitu ya, Ti, bagaikan hidup ya. Diguyur hujan membawa berkah itu. Kalau ada pengen sayuran langsung naik ke atas. Iya, berkah bagi pekebun. Karena apa? Ngurangi kegiatan menyiram. Nah, itu berkah bagi pekebun dan tanaman akan tetap subur. Inilah kepraktisan dari kami dengan adanya kebun loteng. Iya. Bagi saudara online tentunya juga hal yang sama. Karena punya kebun meskipun tidak di loteng, karena punya lahan ya. Di lahan. Bisa kita lakukan. Mungkin kalau bagi yang lain kebunnya ada di lahan terbuka. Nah, kami karena tidak punya lahan, berkebunnya di tempat yang sempit terbatas, yaitu manfaatkan loteng dan atap. Meskipun kecil, kita manfaatkan ya, Ti ya. Kita upayakan bermanfaat sehingga bisa memberikan manfaat. Itu daun bawang juga untuk kelengkapan sudah ada, Ti, tinggal metik, Ti. Nah, tuh alhamdulillah. Beli di pasar, di daun bawangnya ada akarnya. Iya. Terus direndam semalam baru ditanam tuh. Nah, itu Putih yang rajin, kalau yang itu Putih yang rajin. Nggak putus asa, nanam mati, nanam lagi, nanam mati, nanam lagi. Itu yang diambil kita petik yang ini. Iya. Serah Putih mana mau. Ya. Alhamdulillah ini juga besar-besar. Ya. Besar. Di atas sana itu juga ada. Iya. Apa? Sawi keriting juga ada. Itu mau itu yang itu diambil atau yang ini? Serah yang mana aja. Hah? Serah mana aja. Oh iya. Itu satu bendel ya tuh.
Iya, dengan bonggolnya dipotong. Potong ya. Itu yang gede, yang kecil biar aja, biar gede nanti gitu. Ini ya. Oh, nanti yang kecil biar gede. Bismillahirrahmanirrahim. Kita motong sawi hijau. Ini panen. Ini alhamdulillah seger ya. Kita ambil beberapa dari beberapa pot aja ya, Bu. Iya, Secukupnya. secukupnya. Ya. Itu yang dua itu yang gede diambil. Ini ya. Oh, awas tajam bawah. Iya. Bawahnya tajam. Dari bonggolnya bawah aja tuh. Ya. Dari Iya. bonggolnya. Dari bawah. Nah, jadi untuk kali ini Akung sudah yakin kalau basahnya itu sampai ke media tanahnya itu cukup deh. Nah, yang harus kita waspadai di awal musim penghujan, kemudian hujannya itu apalagi tidak besar, itu harus kita pastikan bahwa media tanahnya itu betul-betul basah. Basah ya. Dan kita harus usahakan syukur-syukur bisa disentuh langsung. Karena apa? Karena jatuhan air hujan itu belum tentu bisa masuk ke dalam pot media tanah itu karena terhalang dengan daun. Sehingga bila mana hal itu terjadi, sudah hujannya tidak terlalu besar, lalu hanya sebentar, potnya tertutup dengan daun karena potnya itu ukurannya kecil ukuran 18 cm. Jadi kemungkinan itu tertutup sama daun itu sangat mungkin, sehingga bisa menghalangi atau air hujan yang itu terhalang oleh daun dan jatuhnya itu di luar media dari media tanam itu, keluar dari pot yang karena diameternya cuman 18 cm, potnya kecil. Itulah tips yang mesti harus kita sadari. Kadang-kadang itu terabaikan terabaikan karena ini aja beranggapan wah udah hujan ini nggak usah nyiram gitu ya. Akhirnya yang terjadi sorenya kita tengok, loh kok pada layu tanamannya, tadi kan hujan. Nah begitu, itulah manfaat atau fungsi apa itu ya, kalau kita harus memastikan itu di situ ya, memastikan. Jadi setiap hari memang harus dikontrol jadinya. Iya, setiap hari. Setiap hari harus dikontrol. Itu kan Akung itu memperhatikan dari perilaku petani. Depan kita kan ada petani sayur yang di ladang sana. Dia tuh setiap pagi itu harus ke kebun setiap pagi. Bahkan sore pun juga meskipun sore pun dia harus pergi menengok kebunnya Nah, itu menengok itu bisa bermacam-macam, melihat dari kekeringan tanahnya, apakah tanamannya itu cukup dengan air, dan juga mungkin mengamati hama yang ada. Kalau misalnya ada hama harus segera diatasi. Itulah untungnya bagi kita karena kita di loteng di rumah, jadi nggak usah kemana-mana. Untuk ngontrolnya setiap saat itu gampang, tinggal naik ke loteng sudah bisa langsung tahu kondisi dari tanaman kita. Iya, itulah. Oleh karena itu ya kita mengajak saudara-saudara online, ayo manfaatkan lahan di sekitar rumah gitu ya. Nah, meskipun sempit, gunakan media pot ya.
Atau yang tidak punya lahan, ayo manfaatkan genteng. Nah, kita buat akses ke atas ke gentengnya. Atau kita buat loteng. Kita buat akses ke lotengnya. Gitu. Jadi pandai-pandainya kita mensiasati. Diangkat aja biar arti nggak repot. Nah, diangkat. Nah, Kita petik ya. mana yang mau dipetik? Itu subur, alhamdulillah itu subur banget. Ya. Senang lihat hijau-hijau ya Kung ya. Ya. Hijau-hijau, alhamdulillah nih. Yang tapi di lebur loteng hanya sayuran-sayuran yang ini ya Kung ya. Yang Ya sayuran daun ti. daun ya, karena Sayuran memang kalau daun. buah-buahan agak sulit. Kalau sayuran yang lain, misalnya ya mungkin yang memungkinkan ya seperti kalau wortel itu mungkin bisa mah ya. Wortel, tomat juga masih bisa ti. Cuman ya itu Bangkol ya yang belum. kita masih terkendala di media tanahnya ti. Ya. Karena kan kita itu mengurangi beban, jadi menjaga kekuatan dari ini ti, kekuatan dari loteng. Loteng. Kalau terlalu bebannya berat kan juga sangat ini berisiko. Jadi kita tanaman sayuran saja, sayuran daun. Sayuran daun. Ya demikian, Uti sudah mendapatkan yang dicari, sawi hijau dan seledri. Secukupnya nih. Ya hasilnya. untuk masak pagi ini. Pagi ini. Rencananya sih mau masak apa? Mie godok. Masak mie godok kata Uti. Mie Iya. godok yang segar-segar. Iya. Nah. Ini alhamdulillah bisa metik sawi hijau dan daun seledri. Iya, Jadi, alhamdulillah. ambil secukupnya. Ya, alhamdulillah. Jadi kita tutup ti. Ya. Kita pagi ini sudah mendapatkan bahan yang kita perlukan untuk bahan memasak. Dan terima kasih saudara online telah mengikuti video kami dari awal hingga akhir. Mohon maaf bila mana kata-kata kami kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Semangat, semangat dan produktif.